Lukas Suarso. Saya kenal beliau sebagai jurnalis, kartunis, gitaris, dan belakangan sebetulnya saya kenal beliau juga sebagai filosof. Namun hari ini beliau akan bicara sebagai seorang transhumanis. Ya ampun, ngomongnya aja lu sudah sombongnya bukan main gitu. Monggo, monggo. Ya, Pokoknya waktu saya serahkan ke Anda dah. Ya. Anda. Terima kasih Pak Jaya sudah mengundang saya. Saya kira kita udah diskusi Wah, 2-3 kali dah, di podcast Pak Jaya ini. Nah, ketika Pak Jaya sebulan lalu menghubungi saya untuk mendiskusikan soal transhumanis, wah saya bahagia sekali. Karena ini filoteknologis saya sekarang ini, paradigma berpikir saya ini tentang masa depan manusia, kehidupan, alam semesta, itu saya mengadopsi filsafat transhumanisme. Apa sudah ada sih filsafat transhumanisme? Ya, jadi transhumanisme itu sebagai kelanjutan dari pemikiran humanisme. Kalau pemikiran humanisme kan produk pemikiran era pencerahan. Oke. Ya, sebelum itu kan ada kegelapan, teologisme atau religiusitas dan sebagainya. Nah, transhumanisme itu kelanjutan dari humanisme. Jadi ketika evolusi peradaban, evolusi kultural, evolusi kognitif manusia semakin maju, yang ditunjukkan dengan kemajuan sains dan teknologi, maka kemana manusia menuju? Nah, transhumanisme itu salah satu alternatif pemikirannya. Jadi pasca humanisme sebenarnya, post-humanism. Ya, jadi itu secara gagasan sebenarnya sudah sangat lama. Nanti kalau ada waktu kita uraikan tentang bagaimana era mitologi, era agama, era filsafat abad-abad baik klasik maupun filsafat modern, sehingga kemudian era revolusi sains. Tapi sebagai sebuah gagasan modern, sebenarnya transhumanisme itu baru muncul sekitar tahun 50-an. Oke. Yang tokohnya siapa? Salah satu tokoh yang semacam menggerakkan, mengorganisir, juga menulis The Future of Philosophy, The Future of Transhumanism Philosophy, itu namanya seorang matematikawan dan filsuf Inggris kalau nggak salah, namanya Max Moore. Jadi tahun 1950 dia menulis itu. Tapi istilah transhumanisme itu sendiri sudah muncul, paling tidak seingat saya dimunculkan oleh seorang filsuf juga namanya Julian Huxley. Jadi Julian Huxley ini adalah kakak dari penulis novel The Brave New World. Oh, The Brave New World itu ditulis Huxley juga, dan itu novel yang terbit tahun 32 itu mengisahkan tentang masa depan manusia, ketika manusia direkayasa, di-engineer, jadi misalnya seperti distopia begitu. Utopia. Oh, utopia, bukan utopia, distopia. Tapi kemungkinan bisa menjadi distopia. Kalau novel distopia itu kan 1984, karya George Orwell. Nah, dua novel ini sering diperbandingkan, Pak, karena mengisahkan manusia di masa depan. Bedanya kalau George Orwell itu dengan novel 1984 itu dunia masa depan itu dunia distopia, di mana kehidupan manusia dikontrol oleh totalitarianisme, oleh teknologi dan sistem politik yang hegemonik, kayak era totalitarian Uni Soviet dulu lah. Nah sebaliknya, kalau Brave New World, Huxley ini justru menceritakan sebaliknya, utopian tetapi tidak kalah suram, karena manusia di masa depan tidak lagi dikontrol oleh sistem totaliter, oleh alat-alat yang menindas, tetapi kebebasan itu betul-betul tidak ada kontrol. Jadi
manusia di masa depan itu justru tidak perlu dikontrol karena justru mereka sendiri akan terlena oleh kemudahan-kemudahan teknologi, kemudian segala macam sains. Jadi yang membuat jadi masa depan manusia itu justru terlena. Nah, sejauh saya kenal Anda kan cukup kompeten dan cukup mampu untuk membuat pemikiran-pemikiran Anda sendiri. Saya dari tadi menunggu, sebetulnya transhumanisme itu menurut Anda apa? Tapi Anda cerita tentang Huxley, tentang Orwell dan lain-lain itu, ya itu menurut saya kelas mereka masih jauh dibanding Anda. Gini loh, saya jadi menurut Anda sendiri tanpa terpengaruh beliau-beliau itu apa transhumanisme? Jadi transhumanisme itu bagaimana manusia masa depan yang sudah mulai saat ini dengan munculnya artificial intelligence, dengan munculnya nanoteknologi, dengan munculnya sains-sains yang seperti gunting genetik, biomolekuler, manusia bisa merekayasa untuk melawan takdir bahwa manusia itu dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang dia tidak bisa lawan. Misalnya sakit, menua, kemudian bahkan meninggal. Jadi menggunakan teknologi. Jadi Anda kebalikan dari distopia ya. Anda buat masa depan Anda itu anggap manusia ini akan menjadi maha. Iya, sebenarnya manusia ini akan mewujudkan apa yang menjadi imajinasi dulu di era mitologi dan agama. Manusia menciptakan akan menuju surga. Menciptakan surga tapi jadi Anda tidak harus nunggu mati. Kalau kalau Nietzsche itu kalau bilang Tuhan itu mati, Anda bilang Tuhan itu akan hidup ya. Tuhan itu akan mewujud dalam bentuk manusia. Dalam bentuk transhuman. Tapi menurut Anda, kalau saya nggak mungkin lah. Anda masih ngalami nggak itu nanti? Tidak, tergantung Pak. Tapi kita sudah mulai mengalami sekarang. Teknologi artificial intelligence yang 5 tahun lalu kan kita belum bisa membayangkan. Ini kan sekarang mulai bisa kita pakai. Tentu sementara ini memang dalam bentuk large language model ya. Kita nanya AI, ChatGPT, kemudian Grok, Meta AI dan sebagainya. Nah, itu cara kita sementara ini mengakumulasi pengetahuan. Jadi kita paling tidak salah satu sifat Tuhan sudah bisa diwujudkan, maha mengetahui. Melalui artificial intelligence. Ya udah. Nah, karena itu yang saya tunggu. Kan Anda datang dari humor sebetulnya. Cara berpikir Anda itu kan, Anda itu tokoh humorologi. Ya kan kartunis. Dan Anda main musik pun saya lihat itu kan sama aja, bermain dengan logika. Ya. Saya kira Anda kan makhluk yang bermain dengan logika kan. Iya betul. Nah jadi, ini makanya Anda sampai kalau ngomong kan geli sendiri juga kan. Iya, karena kan bagi saya alam semesta, dunia, kehidupan ini kan komedi, Pak. Nah, bagi banyak orang tragedi kan. Tapi ini komedi sebenarnya. Jadi ini satu proses penciptaan atau proses evolusi yang memang mau menuju ada teleologi lah. Jadi tapi kalau dalam agama itu kan terutama agama monoteis Abrahamik, Pak ya. Itu kan nanti manusia akan menuju surga, menyatu dengan Tuhan. Nah, imajinasi itu akan diwujudkan nanti melalui teknologi dan melalui ingenuitas manusia. Saya belakangan kan tertarik kepada Anda karena Anda mendadak kan memusuhi Gunawan Muhammad itu yang jadi ramai itu waktu itu. Oh, polemik sains. Iya. Ya. Nah, itu ada hubungannya nggak dengan ini? Ada, walaupun tidak langsung. Jadi kan Anda sampai nggak mau ngakui kalau Gunawan itu berarti. Gunawan adalah rekan dan patron lah dulu kan, dia sebagai jurnalis ya, dia kan dan tulisan-tulisannya sebagai humanis. Itu oke lah.
Tapi kan referensi Mas GM, imajinasi Mas GM tentang manusia itu terbatas pada aliran romantis. Oke. Jadi manusia itu sebagaimana diidealkan atau diimajinasikan oleh filsafat romantisme atau idealisme lah, insan kamil. Nah, kenapa kok Anda terganggu sampai Anda melawan itu? Kenapa? Ya biarin aja terus. Ya enggak harus dilawan karena dengan pemikiran romantisnya itu Mas GM mohon maaf nyinyir dengan sains, punya prasangka buruk dengan sains. Nyinyir. Jadi seolah-olah sains sinis. Iya, dia merasa dia kritis dengan sains, tapi masa kekritisannya itu menggunakan referensi yang salah. Gimana contohnya? Ya, selalu ketika mengkritik sains dalam polemik tahun kenapa 2000, kok dia kritik 2020. Nah, itu yang saya waktu itu dan beberapa teman yang antusias dengan sains bingung. Kalau Mas GM itu seorang yang latar belakangnya agamis, pesantren, santri, kita masih maklum lah. Misalnya kayak Ulil, Absar Abdullah atau kaum puritan agama itu ya udahlah, memang referensinya nggak sampai gitu. Tapi kalau Mas GM itu kan dengan bacaan-bacaannya, paling nggak bacaan budayanya, referensinya, mestinya kalaupun tidak mengamini sains, setidaknya tidak punya ketidaksukaan gitu, semacam kecurigaan yang berlebihannya. Apa contohnya? Ya contohnya yang selalu dipakai ketika berdebat itu adalah ada rekayasa pangan Monsanto, perusahaan Monsanto itu membuat, kemudian lain bom atom. Dengan bom atom itu manusia berpotensi menghancurkan diri sendiri. Contoh-contoh itu contoh yang salah. Artinya itu memang ekses ya atau penyalahgunaan sains. Bom atom itu diciptakan bukan untuk sains, menggunakan metode sains, tapi itu untuk menyelesaikan perang politik. Amerika untuk menghabisi Jepang. Nah, tetapi basis di pembuatan bom atom itu memang memakai sains, intinya adalah teori Einstein. E sama dengan MC kuadrat. Anda nonton film Oppenheimer? Nonton, pasti. Pendapat Anda gimana? Itu film yang bagus ya karena memang berdasarkan kisah nyata. Cuma film itu menurut saya kehilangan fokus gini, Pak. Mau mempersoalkan drama politiknya, dia sebagai warga Amerika mau dicurigai menyukai komunisme atau berpihak kepada atau istilahnya anti-American gitu. Nah, jadi tanggung soal Mercatyism itu, soal ketakutan pada komunis tidak sampai juga di film itu, tetapi di sisi lain film itu tidak menceritakan teknis tentang bom atomnya, pembuatan bom atomnya secara bagus sehingga ya, tapi film itu dapat Oscar bagus, tetapi bagi orang seperti saya kalau mau seolah politik ya udah fokus ke sana aja. Tapi film ini sebaiknya tentang makna bom atom dalam proses pembuatannya menggunakan sains. Ya. Pak, kembali ke transhumanisme, Pak. Jadi intinya masa depan ini loh, saya justru ini kan transhumanisme karena saya perhatikan Anda ini mulainya Anda tuh ya maaf perkataan saya kalau tergila-gila dengan transhumanisme ini ya sejak Anda tukaran sama enggak. Saya sebenarnya terpukau, terhipnotis atau punya antusiasme terhadap sains itu sejak SMA, Pak. Cuma sains ya. Tapi transhumanisme. Oh, transhumanisme sejak saya membaca buku karya Ray Kurzweil yang berjudul The Age of Spiritual Machine, era mesin spiritual. Itu tahun 1999 kalau nggak salah. Itu Anda mulai. Ya, semakin antusiasme saya semakin fokus. Saya baca semua bukunya Ray Kurzweil. Setelah membaca tahun 2005 buku The Singularity is Near, singularitas mendekat. Nah, semua yang diramalkan, jadi Anda arahnya singularity. Semua prediksi Ray Kurzweil itu mulai terwujud, Pak, satu persatu. Termasuk AI ini, bahkan lebih cepat. Jadi Ray Kurzweil meramalkan nanti tahun 2029 komputer cerdas ini akan setara dengan kecerdasan manusia, lebih cerdas. Namanya Artificial General Intelligence.
Dan ternyata menurut para pembuat mesin AI seperti ChatGPT dan lain-lain itu bisa lebih cepat, tidak harus nunggu tahun 2029, tapi mungkin tahun depan artificial general intelligence sudah terwujud. Dan Ray Kurzweil meramalkan dengan prediksi saintifiknya, manusia akan mencapai singularity teknologi pada tahun 2045. Oke. Berarti sekitar 20 tahun lagi. Anda nonton filmnya Tom Cruise yang terakhir? Apa tuh Pak? Yang ini, Mission Impossible. Belum. Oh, Kenapa Pak? harus. Ya. Ya ini apa yang Anda ceritakan. Singularitas ini. Itu musuhnya si siapa? Dalam tanda kutip si Tom Cruise itu ini alat ini. Oh. Mesin ini. Oh, mesin. Atau entitas ini. Namanya entitas, dari entitas. Ya banyak film tentang itulah. Dulu diramalkan kan film paling populer yang meramalkan masa depan dikuasai 2001, robot Odyssey. itu Space Odyssey, Ya. 2001 Space Odyssey, kemudian Matrix, Iya, Matrix. Ya. kemudian Terminator, Oh, iya. kemudian ada film Transcendence. Itu film-film yang distopian, meramalkan manusia akan dikuasai oleh teknologi. Tapi gini Pak, film itu kan Sudah mulai ketawa bagus ini. film itu dibuat kan untuk memberi peringatan kepada manusia, itu satu. Yang kedua kan untuk menjual. Nah kalau membuat film yang segala sesuatunya damai, bahagia, sejahtera, film nggak laku. Misalnya Jurassic Park. Kalau dinosaurusnya itu jinak-jinak, T-Rex bisa dielus-elus kayak anjing pudel, ya film itu nggak akan menarik kan. Makanya dibuat dinosaurus yang mau ngejar manusia, bunuh manusia. Terminator juga gitu kan. Manusia dikuasai masa depan, robot masa depan yang jahat dan sebagainya. Itu ada dua aspek. Satu untuk hiburan, kayak kita menyukai film horor lah ya, thriller. Yang kedua untuk peringatan. Jadi fungsi seorang penulis novel science fiction yang bagus itu adalah bukan meramalkan tentang masa depan yang indah, tetapi meramalkan tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Jadi sebagai early warning system, peringatan dini. Jadi ada salah satu saya kutip, ada filsuf Prancis menyatakan penciptaan kapal itu juga akan menghadirkan kapal karam. Jadi ya itu ada risiko. Iya. Kemudian juga penciptaan pesawat terbang atau kecelakaan pesawat terbang. Pesawat terbang jatuh. Ya, jadi tidak mungkin kita hanya ingin terbang tapi nggak ya resikonya jatuh kan. Seperti juga gini. Masa depan penulis novel yang baik itu masa depan bukan meramalkan bagaimana mobil yang serba high tech, mobil yang serba otomatis, tapi juga meramalkan kemacetan. Nah, jadi dalam konteks itu positif sebenarnya. Film-film yang mengingatkan manusia itu bagus. Jadi mengingatkan. Nah, tapi kalau di mitologi Icarus itu ya. Kalau di mitologi itu banyak, misalnya The Epic of Gilgamesh. Jadi mitologi itu gini Pak, transhumanis itu melanjutkan tradisi harapan imajinasi manusia untuk hidup abadi misalnya. Misalnya Epic Gilgamesh kan itu. Kemudian ada konsep the elixir of life, the fountain of youth, kemudian the philosopher of stone. Harry Potter itu. Jadi itu impian. Karena gini loh Pak, hidup ini kan indah. Hidup ini nikmat. Terlepas dari banyak penderitaan, terlepas dari kematian. Kenapa sih kita harus mati? Nah, agama membantu kita menjelaskan, menghibur Anda kita. Menganggap kematian itu sesuatu yang buruk. Iyalah, kalau enggak manusia pengen mati dong besok. Kan nggak ada manusia pengen mati, manusia takut mati. Tapi begini, hukuman terberat, ya, balik ke mitologi ya, dalam Ramayana itu makhluk terjahat itu hukumannya nggak bisa mati. Iya, tapi kan di dunia, di imajinasi, karena konteksnya cara berpikir sekarang. Nanti cara berpikir untuk makhluk yang abadi, misalnya malaikat gitu, yang hidupnya bahagia terus. Ya, tapi intinya kan bahwa itu sejauh ini masih imajinasi, tapi itu kerinduan. Jadi bayangkan, kita punya keluarga yang sangat harmonis, sangat bahagia, tapi tiba-tiba besok istri, suami, anak atau nah
agama itu selama ini memberikan harapan. semacam hiburan soal ini. Iya, harapan ya. Harapan. Iya. Nah, makanya nanti kehidupan itu abadi, misalnya dengan adanya surga, menyatu dengan Tuhan. Nah, itu satu imajinasi harapan yang memang itu yang paling terdalam dari manusia. Kehidupan itu indah. Kenapa berakhir? Nah, nanti manusia melalui konsep filsafat transhumanisme itu dengan bantuan teknologi boleh memilih tidak mati, hidup abadi. Karena gini Pak, jadi menjadi alam semesta ini begitu luas. Ya, kita itu hanya mendiami umumnya satu planet bumi. Itu pun belum tentu orang menikmati keindahan bumi seluruhnya. Hanya menikmati kemacetan pulau kawasan sini Kelapa Gading, saya di Cilanda, kita jalan ke Bali. Tapi kan bumi ini banyak tempat yang indah yang belum bisa kita nikmati. Belum lagi planet lain, galaksi lain. Nah, transhumanisme itu membayangkan ketika manusia bisa hidup abadi, dia berwisatanya bukan ke Bali, ke London, ke Alaska, tapi ke gugusan bintang Alpha Centauri, ke planet Andromeda dan sebagainya. Tentu itu masih sejauh ini masih imajinasi. Tetapi kalau jadi sebetulnya sebentar, saya tambah sedikit. Kalau tujuan hidup itu hanya hidup di bumi dan hanya menjadi manusia dengan segala keterbatasannya, untuk apa triliunan galaksi, triliunan miliaran triliun planet itu? Unlimited. Dengan asumsi bahwa kita tidak itu kalau dengan asumsi bahwa kita satu-satunya makhluk yang punya kesadaran manusia. Tidak ada makhluk punya kepintaran kesadaran di planet lain. Nah, kalau ternyata ada di planet atau galaksi lain, nah mungkin kita akan berinteraksi nanti dengan mereka. Ya kayak film-film inilah, Star Wars, Battlestar Galactica, film-film Star Trek dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya berkutat terkungkung dalam planet bumi ini aja. Itu salah satu filsafatnya seperti itu. Jadi sebetulnya transhumanisme ini agamakah? Apakah filsafat? Apakah harapan? Spiritualitas. Ya, menggabung itu semua, Pak. Semuanya. Jadi memang pokoknya ada serakah ya semua. Enggak, karena kan memang pengetahuan manusia, pengalaman manusia itu pada akhirnya kan terakumulasi, terkompilasi. Kalau dulu kan terpisah-pisah. Oh, ini agama beda dengan spiritualitas. Karena kalau spiritualitas tidak harus menyembah Tuhan, tapi pada alam semesta. Kemudian filsafat juga berantem antara idealisme, realisme, rasionalisme, empirisme. Nah, kemudian dengan era sains, segala perdebatan manusia sudah selesai. Tidak ada perdebatan dalam sains. Yang ada hanya apakah ada bukti baru yang lebih menunjukkan fakta sebenarnya. Kan itu aja. Tidak ada mazhab aliran teori relativitas melawan teori gravitasi misalnya. Enggak, itu gravitasi itu dilanjutkan oleh teori relativitas dan dilanjutkan kemudian oleh kuantum mekanik dan begitu-begitu terus. Jadi saling terus berakumulasi, melengkapi. Nah, sekarang sains itu menjadi diterapkan bukan hanya sebagai pengetahuan, teori tentang dunia, tapi bisa mengubah. Transhumanisme itu adalah untuk pertama kali di abad 20 dan khususnya 21, manusia bisa merekayasa diri untuk mengubah menjadi lebih dari sekedar manusia. Makanya disebut transhumanis. Lihat trans itu kan baru transisi. Iya, transisi kan anunya. Jadi kita ini akan menjadi manusia. Pasca manusia, kita akan menjadi makhluk yang lebih dari manusia. Kalau Nietzsche disebut Ubermensch kan, Overman. Nah, banyak yang dan sebetulnya Marvel itu penuh dengan itu ya. Nah, misalnya juga film-film populer superhero. Iya. Itu kan juga harapan manusia ada Superman yang bisa ya, termasuk dewa-dewa wayang, Thor, Wisanggeni, Hanuman. Iya. Begitu, Pak. Memang itu menjadi jadi kita kembali lagi dong dunia ke mitologi kan. Nah, kalau dulu itu hanya mitologi atau hanya dongeng.
itu kan menginspirasi. Dengan teknologi ternyata dongeng itu bisa diwujudkan. Kita manusia belum bisa terbang sendiri, tapi kita bisa naik pesawat terbang. Dan pesawat terbang itu adalah dambaan agar manusia bisa terbang kan. Dia bukan hanya bisa terbang seperti burung, tapi melebihi kecepatan burung. Manusia pengen seperti ikan paus menyelusuri lautan, tapi kita bisa melalui kapal selam, begitu gitu loh. Jadi alam semesta itu menjadi semacam inspirasi bagi manusia untuk. Menurut Anda, menurut transhumanisme itu kita akan berhenti nggak menjadi trans itu nanti akan mencapai tujuan itu? Ya kalau kalau capek kan sudah bukan trans lagi kita. Iya, kalau sudah sampai, kalau misalnya dalam konteksnya itu mencapai omega point ya. Ya. Dalam konsepnya Pak Jaya pasti kenal Teilhard de Chardin. Ya. Itu kan, nah, saya boleh bilang bahwa transhumanis pertama, mungkin saya nanti kedua atau ketiga. Yang pertama Teilhard de Chardin. Oh, dia Yesuit loh. Iya, ya, itu yang paling menarik. Beliau ya, Teilhard de Chardin itu sebagai pendeta Jesuit, dia mencoba menafsirkan ajaran-ajaran Kristiani dengan ilmu sains yang dia kuasai, yaitu teori geologi dan paleontologi dan sebagainya. Nah, dia bisa menafsirkan itu, maka kemudian dia membuat buku yang berjudul tahun 1920-an The Phenomenon of Man. Nah, dia menceritakan manusia ini akan menuju titik omega point. Ya sebenarnya omega point itu kalau mau disederhanakan ya menuju titik menyatu dengan Tuhan. Anda dengan saya itu frekuensinya banyak sama ya. Sama. Ya, Anda kartunis juga. Iya, cuma bedanya Pak Jaya kan religius. Dan pengen mati. Pengen mati. Kalau Anda kepengen itu? Enggak, nah nanti saya yakin kehendak Pak Jaya itu kalaupun enggak bisa ditunda minimal. Pak, 5 tahun lagi usia jangka hidup usia manusia akan nambah bisa 20-30 tahun, dan nanti setiap tahun akan nambah. Kita bisa hidup sampai 500 tahun kalau mau. Kalau teknologi misalnya. Tapi kalau nggak mau boleh kan? Kalau nggak mau boleh, kan ada anestesia kan. Iya. Ya, kalau bosan hidup misalnya. Tapi gini ya, kebosanan itu kan konsep manusia, Pak. Kita bosan hidup karena kita lelah, banyak persoalan, banyak penderitaan. Itu kan tapi bisa kondisi juga, manusia itu. Tapi bisa juga bosan hidup karena bahagia terus. Iya. Iya toh. Ya kalau kita bahagia terus kan kita nggak mau mati. Nah itu nanti dilema nilai-nilai. Tapi saya kok rasa enggak, saya heran mengenai Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin itu buku filsafat saya pertama yang saya baca. Ya karena dia mampu menerjemahkan. Tapi saya nggak mau gitu. De Chardin itu bisa menerjemahkan teologi. Iya, loh. Bukan hanya teologi, kan eskatologi. Mau membela agama lah. Tapi kan kemudian karena agama yang bersifat konservatif dan puritanisme membuat dia diasingkan kan. Gara-gara menulis buku-buku yang dianggap tapi enggak blasfemi itu. Waktu tahun 70-an itu saya di Jerman tinggal di asrama Yesuit. Ya. Itu kan itu adalah anak-anak muda yang dicalonkan jadi Yesuit semua itu. Saya kebetulan tinggalnya itu bukan di asrama itu, tapi bertetangga. Nah, kemudian saya kenal sama mereka, sangat menghormati Teilhard de Chardin. Betul, karena kalau betul-betul menghayati Jesuitisme, Jesuit itu kan era di mana ketika manusia ingin menjelajahi bumi kan, Pak. Iya. Ke kedalaman hutan Amazon, ke Papua. Bom atom Anda yang di Jepang itu, Nagasaki itu Katolik, Pak. Itu di situ banyak kelompok-kelompok Yesuit yang membantu menolong manusia yang kena bom. Jesuit itu hebat lah. Keren. Keren Yesus, jadi Teilhard de Chardin itu memang. Anda sendiri dididik. Oh, nah saya karena bacaan aja lah, seperti yang saya sebut tadi. Anda dulu sekolahnya di keluarga saya Muslim, Islam. Tapi pernah karena saya pernah sebentar Kristen, Pak, ketika era kristenisasi di Indonesia.
tahun Kok ada awal kristenisasi? 70-an. Ya, guyon lah. Karena di lingkungan saya, lingkungan kita waktu awal tahun 70-an kan banyak kan miskin. Nah, saya sebagai anak-anak suka ke sekolah minggu. Sekolah ibadah minggu. Nah, yang saya nggak tahu, kayaknya seingat saya, sekolah minggu itu alirannya kalau bukan gereja Advent hari ke-7, itu nyanyi-nyanyi terus lah Oh pokoknya. iya terus. Nah, itu Anda saya senang, sempat SD lah, waktu SD. Senang ada senang. Iya dong, nyanyi-nyanyi terus kita dikasih voucher Iya, untuk. iya. Nah, jadi tapi itu kan masa kecil ya, enggak. Saya Dan nama Lukas itu dari mana? nama Lukas itu dari ibu saya yang ingin saya menjadi dokter karena waktu Oh. beliau melahirkan, dokter yang merawat dokter Lukas. Jadi salah Salah memilih nama karena beliau nggak tahu Santo Lukas ya, nggak tahu. ayah ibu saya itu tidak sadar bahwa nama pun punya agama. Jadi ya, Bapak. Jadi memang orang sering salah menilai, dianggap saya karena nama saya Katolik gitu. Nah, kembali ke transhumanisme itu, Iya, Pak. iya. Ya. Ya semua ini masih terus di sana. Ya. Teknologi itu akan secara konkret mengubah manusia. Kita nggak mungkin akan seperti ini terus lah. Nah, itu tadi misalnya usia akan panjang, bahkan bukan tidak mungkin akan abadi. Ya, misalnya Tapi Anda percaya bahwa manusia itu nggak ada batasnya ya? Kemampuan kita itu nggak ada batasnya. ya kalau ajaran agama Pak Jaya itu kan ada konsep imago Dei kan. Manusia diciptakan sesuai gambaran Tuhan, gambaran Allah. Ya, masa hanya gambar wajahnya saja? Kan juga karakteristiknya dong. Iya Maha kuasa, maha segala maha itu. Ya artinya gini, bahkan dalam seingat saya ya, dalam eskatologi Kristen itu kan ada konsep manusia itu co-kreator bersama Tuhan. Ya Tuhan mungkin menciptakan alam semesta fisik dan memberikan memberikan berkah kecerdasan, kesadaran. Tapi kemudian selanjutnya jadi evaluasi evolusi fisik itu kan selama 4 miliar tahun terakhir. Nah, sekarang itu Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Evolusi batin. Nah, kemudian dilanjutkan oleh evolusi kultural, kognisi, pikiran, mental. Itu manusia yang melanjutkan, Pak. Nah, transhumanisme itu. Jadi makanya konsep agama, filsafat, sains dan sekarang itu tidak bertentangan sebenarnya. Yang membedakan adalah komprehensi, pemahaman manusia, pemahaman agama Puritan. Makanya itu Teilhard de Chardin itu kemudian dimusuhi agama, dimusuhi gereja karena waktu itu dianggap menghujat agama kan, menganggap manusia akan menyatu dalam konsep omega point itu. Tapi ya Teilhard de Chardin itu sudah bisa memprediksi situasi ini. Dan sekarang kita beruntung bisa merasakan, menikmati. Nah, kalau Bapak masih sabar untuk tetap hidup minimal 10 tahun ke depan, nah, udah akan beda, Pak. 2-3 tahun lalu ChatGPT itu kan baru ada tahun November 2022. Nah, sekarang baru 3 tahun, tapi perubahan ChatGPT kalau kita ikuti luar biasa kecerdasannya. Dan kalau nanti tapi saya sering coba ngetes mereka. Mereka ngakui kalau mereka terbatas. Ya mereka akan rendah hati. Oh, kan tergantung Pak Jaya yang berbayar atau yang gratis. Oh, ada. Kan ada yang kalau yang gratis itu ya pengetahuannya dibatasi lah. Tapi kalau yang berbayar lebih luar biasa lagi. Oh, ada yang berbayar? Ada yang berbayar. Ya, buat apa kita pakai yang berbayar itu? Ya kalau kita untuk tugas kita meminta ChatGPT yang lebih buat novel, dia bisa buatin. Buat apapun dia bisa. Jadi ya itu kan baru 3 tahun, masih bayi kan, artificial intelligence. Bagaimana kalau artificial intelligence ini menuju dewasa, menuju mature 50 tahun lagi? Nah, kalau banyak orang misalnya Indonesia emas 2045. Yang emas itu bukan hanya Indonesia, tapi manusia seluruh. Jadi
Nah, saya khawatir konsep negara itu nanti tahun 2045 itu sudah menjadi artefak. Kalaupun ada, itu sudah tidak diamini sebagaimana kita mengamini negara abad lalu lah, abad 20. Jadi sebetulnya transhumanisme ini bisa juga dianggap sebagai civilization. Iya, peradaban. Proses bukan lagi kebudayaan, ini sudah peradaban. Ya, peradaban pasti. Ya, peradaban produk kebudayaan. Kalau ya, agama, filsafat, spiritualitas ya, itu kan kebudayaan. Iya. Nah, dengan menggunakan applied science menjadi peradaban bisa diukur kemajuannya. Misalnya ya bisa diukur sebagai peradaban itu komputer lah. Komputer pertama yang dimiliki Pak Jaya tahun 80-an pasti kan sangat culun banget. Tengah mati. Ini handphone kita ini, Pak. Iya. Bahkan handphone murahan dari Cina ini kapasitas memori dan kapasitas prosesnya itu jauh lebih kuat ketimbang yang dulu roket ya? Apollo. Oh, iya. Yang Apollo yang beranak. Yang tahun 70-an. Oh, yang meledak itu. Jadi ya itulah kemajuan teknologi itu eksponensial, bukan linear. Karena dulu diramalkan kemajuan era transhuman itu butuh ratusan tahun. Oke. Nah, ternyata sekarang walaupun saya tahu Anda nggak mau saya mengait-kaitkan dengan Gunawan, saya tetap mengaitkannya begini, Pak. Gini, kenapa kok Anda sampai merasa perlu? Anda urusannya kan sudah dengan Taylor Sardeng, dengan Huxley dan lain-lain. Kok merasa meneladani beliau punya anggapan-anggapan bahwa ya sudah didiamkan ya aja. Kan pembaca GM banyak, Pak. Kolom-kolom dia kan dibaca banyak orang. Nah, paling enggak khusus untuk urusan sains dan teknologi, saya berani bilang referensi GM enggak memadai. Salah. Jadi harus kita luruskan kan. Ini kan semangat amar ma'ruf nahi mungkar saya. Iya, kelirumologi itu. Ya, jadi ya dia salah memahami sains, mencoba kritis dengan sains tapi menggunakan referensi 100 tahun lalu, mengutip Heidegger, mengutip filsuf-filsuf lama itulah. Sementara sains dan teknologi itu punya logika, punya tujuannya tersendiri. Kalau mau kritis terhadap sains, misalnya mengkritisi kenapa dengan sains muncul bom atom, muncul rekayasa genetik dan itu kan bukan sainsnya yang salah, manusianya. Nah, itu poinnya. Aliran romantik itu kan pisau itu kan menjadi bermanfaat atau menjadi berbahaya tergantung kita menggunakan untuk apa. Betul. Jadi teknologi itu bebas nilai gitu. Nah, saya setuju itu. Bebas nilai dan tidak netral lah. Kita bisa gunakan untuk kebaikan atau keburukan. Umpama ya sudah Anda diamkan aja dia itu kan nggak mau ya. Itu kan membuat peradaban di Indonesia mandek. Kalau selevel GM aja begitu cemas dengan sains teknologi, dengan memusuhi kan dalam tanda kutip ya. Masa sih? Iya, baca aja tulisan-tulisannya. Selalu mempersoalkan misalnya salah satu tulisannya yang saya bantah itu, ketika Yuri Gagarin ke angkasa luar, apa yang dia rasakan? Pasti dia terasing, kesepian. Loh, dia itu bangga sekali kok bisa, kok keterasingan, kesepian itu kan problem psikologis manusia yang nggak punya teman. Saya sendiri hidup selama ini nggak pernah tuh terasing dan kesepian. Kalaupun saya kesepian, saya menikmati podcast, baca buku. Lah, ini satu loncatan teknologi kemampuan manusia untuk pertama kali bisa terbang ke angkasa luar, dimanai hanya terasing. Kesepian. Ya, tapi makanya Anda menggunakan istilah itu romantik. Karena itu, Pak, nggak apa-apa. Jadi apa yang pemikiran GM itu persisnya adalah apa yang terjadi dengan perdebatan dengan filsafat kaum romantik. Itu sudah selesai tahun 1800 sekian, Pak. Kenapa diangkat lagi di abad 21? Dan kita tahu itu, maaf kata, cara berpikir, bahkan jangankan aliran filsafat romantik ya, aliran filsafat yang lebih maju, misalnya rasionalisme atau bahkan empirisme, itu pun sekarang sudah ketinggalan zaman. Neopositivisme, dan sekarang filsafatnya maka pertanyaan-pertanyaan begini, Pak. Jadi bukan berarti transhumanisme itu akan
happily ever after, akan tidak ada problem. Begini, sekarang pertanyaan, kalau Problemnya kita lain. anggap saja kita sudah memasuki era transhumanisme Ya. 50 tahun ke depan. Anggap aja. Problem-problem kemanusiaan, problem-problem humanisme, semua hal sudah bisa diatasi. Tidak ada lagi kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan. Karena itu semua bisa diatasi. Wah, itu dia yang Ya. Tetapi kan ada problem gini. Apakah di era itu ketidakadilan itu. konsep-konsep value, nilai-nilai manusia masih bertahan? Misalnya, kalau nanti semua orang dilahirkan cantik, jadi kan tidak ada lagi inequality, tidak ada orang jelek, tidak ada orang jelek kan selama ini di abuse. Sementara yang cantik jadi bintang film, lebih mudah cari konglomerat sebagai suami dan sebagainya. Tapi yang jelek itu kan nasibnya terpuruk. Nah, sekarang kan sekarang kan banyak operasi plastik. Iya. Era sekarang ini yang sudah tidak bisa membedakan. Iya, Siapa sama dari aja. Mulan Jamela Iya, atau iya, siapapun iya. lah. Kan Rupanya semua betul. sudah hampir belum perfect, tapi sudah pasti nggak bisa dibedakan lah apa itu art. Bayangkan operasi plastik 60 tahun lagi, nanti bukan lagi operasi plastik, Pak. Jadi betul-betul sudah direkayasa waktu genetik. Wajahnya bisa ketahuan waktu di kandungan bisa. Itu pun kalau manusia masih perlu melahirkan ya. Kan nanti ada bayi tabung, jadi melahirkan tidak harus. Jadi gini Pak, konsep-konsep humanis, kemanusiaan yang sekarang masih kita yakini, amini, itu akan berubah. Kalau misalnya gitu, perjuangan itu kan bermakna, karena ada penindasan, ada penderitaan. Nah kalau nanti penderitaan dan penindasan sudah tidak ada, kan tidak perlu lagi ada konsep-konsep itu. Nah kita belum tahu kayak apa itu era transhumanism, tapi ya karena kita masih manusia Pak. Makanya Anda nyebutnya trans ya. Iya. Trans. Itu belum mencapai tujuan. Belum. Ya Dan artinya apakah tujuan itu akan tercapai? ya kalau kita menyukai pemikirannya Teilhard de Chardin ya Omega Point, ya itu konsep agama menyatu dengan Tuhan. Nah, sebenarnya kan konsep surga sebagaimana dibayangkan agama kan gitu. Kita hidup abadi. Kita hidup apa saja kita mau. Saya mau anggur, datang cling. Kita mau 72 bidadari, celing. Jadi kayak kita sekarang kalau di HP itu tinggal aplikasi kita pencet-pencet muncul semua. Bedanya di HP kan baru layar, belum fisik. Nah nanti siapa tahu fisik. Ini kan proses yang mengarah. Holografik. Nah jadi ya paling enggak holografik misalnya. Kalau kita mau sekarang sudah bisa kan Pak? Kita Ya, tinggal bisa. di ruangan dengan kelengkapan teknologi Bisa, hologram. bisa, ya. Nah kita bisa milih seolah-olah ruangan kita itu surga. Kita mau ke Paris, ambil download aplikasi Paris terpampang di muka kita. Loh, Anda benar sekali ya. Belakangan itu saya semangat pergi ke lokasi-lokasi itu menurun loh. Saya bisa nonton semua di YouTube secara lebih kok bisa saya ulang lagi, bisa. Ya itu sudah ada film juga itu, saya lupa, Steven Spielberg. Jadi manusia nanti pada umumnya lebih suka tinggal di rumah dan menikmati melalui Iya. Oh ya, virtual reality. Iya. Virtual reality nanti kan tidak harus pakai. Iya, sudah gini. Ya jadi intinya kembali maaf itu tadi kan kita semua orang kan pengen masuk surga. Pak Jaya pengen nggak? Tapi lihat dulu yang teman-teman kita di surga siapa dulu? Neraka itu nggak ada Pak. Neraka itu hanya apa ya semacam. Semua surga ya? Ya neraka itu kalau mau ya di dunia ini. Karena ada penderitaan dan sebagainya. Kan ada tentang itu. Kan Pak, dongeng neraka itu kan disiksa kan. Nah itu semua kan terjadi sekarang ini. Orang manusia menyiksa. Iya, tapi orang-orang gini ekstrim. ada tentang itu. Akhirnya, nah ini transhumanisme itu pada suatu hari itu kita mencapai satu tingkat di mana kita tidak lagi turnya begitu ke dunia atau planet ya, tapi ke surga dan neraka. Ada turnya tuh Pak. Ya, ada itu sudah ada film namanya Westworld. Ya, oke ya. Tapi kita pergi situ, kemudian kita pergi ke neraka dulu, surga dulu. Waktu itu ada ruangan gede gitu. Nah, terus isinya orang-orang tua seperti saya begitu, ya, udah loyo-loyo begitu. Tapi semua mangku perempuan-perempuan
Cantik dong. Itu Saya imajinasi. tanya kan, aduh ini gimana? Ya ini surga. Ya, ya Anda mau juga kan? Ya kan imajinasi itu aneh. Iya. Kalau kita bisa masuk surga, kenapa bentuk tampang kita masih tua? Ya, Kenapa ya kita- ini supaya bisa cerita saya kok jangan dikacau tuh Anda. Nah kalau gitu ya nggak bisa cerita deh. Nah kemudian kita, ya oke, saya mau lihat neraka. Neraka tuh, masuk neraka. neraka. Sebagai turis ya, neraka Iya, turis, sebagai ya. turis, atraksi turis. Isinya lagi orang gede gitu dan isinya orang-orang tua semua yang tadi jangan Anda bantai lagi perempuan cantik-cantik. Loh, lah apa ini? Tadi itu Pak, itu adalah surganya orang-orang tua. Ini nerakanya perempuan-perempuan cantik. Nah kalau Anda kacau dulu, ya kenapa mesti ya ceritanya nggak jadi toh Pak. Jadi perempuan cantik itu disiksa ya. Iya. Karena waktu dulu hidup di dunia mereka ya Ya nggak tahu. suka menggoda. Oke, Nah. balik lagi dah. Jadi ada apa sebetulnya transhumanisme ini bukan tujuan doh, ini suatu proses. Iya, proses. Kan tujuan itu kalau kita enaknya kita melakukan perjalanan wisata itu kan bukan. Kalau sudah sampai tujuan lihat-lihat bosan pulang. Nah, kita itu selalu perpetual traveling. Kita nggak tahu mau apa. Jadi ya katakanlah kalau kita bisa mengatasi problem jarak ya. Kita jalan-jalan, Pak, galaksi itu ada triliunan. Kita pengen satu persatu datangi misalnya. Ya triliunan lebih lah. Lah ya artinya tidak ada batasnya semua ini. Dendam lah, ngapain jauh-jauh gitu. Ya kan namanya kalau gitu ya karena Pak nanti kalau nanoteknologi disuntikkan serum nanoteknologi ke tubuh Pak Jaya dan membantu mengutak-atik sel-sel Pak Jaya menjadi sehat, yang sedikit endut dikurangi kan, lemak-lemaknya dikikis, jantung diperkuat, sehat lagi, pasti pengen traveling lagi lah. Itu sudah psike manusia. Tapi coba gini juga. Di era transhuman, mental psike manusia kan sudah kayak dewa kan. Mungkin keinginan-keinginan duniawi itu sudah lewat lah. Tapi kan begini, kan ada pula ini. Jadi evolusi juga kan keinginan. Mitologi Yunani, mitologi Romawi, dewa-dewa ini kan kelakuannya mirip manusia. Suka berantem, tapi mereka punya kemampuan supranatural kan. Ya. Dewa Zeus, dewa macam-macam. Ya superhero lah. Ya superhero ya. Ya kira-kira Ini begitu kan lah. bakal Anda ngikutin Marvel. Sebagian ya. Ini nanti baru ini Dr. Doom. Dr. Dooms. Saya tuh ya nggak terlalu suka sih sebenarnya, tapi suka heran ya dengan film-film superhero. Itu film superhero itu kan bisa menggunakan segala kemampuan dengan, tapi kok sering masih berantemnya kayak orang kampung gitu. Fisik. Superman dengan Batman di film League Ya. Justice League Bodoh. gitu. Untuk apa sih? Ya, kan Apalagi- Superman bisa nyorot sinar dengan mata, udah disorot aja Batman Iya, dari selesai jauh. kan. Nah, tapi ya Supaya ada cerita. itu Ya. kekonyolan film, komik, dan termasuk bahkan novel-novel ya. Jadi mereka sebenarnya sedang mempersepsikan idealitas masa depan, tapi dengan keterbatasan pemikiran masa kini. Iya, tapi ya sama mitologi juga sama Pak. Iya begitu. Nah bedanya itu tadi transhumanism. Agama juga iya toh. Iya semuanya Pak. Nah transhumanism itu bukan lagi hanya berkhayal gitu. Bukan hanya imajinasi, tapi mewujudkan semampu mungkin. Ya sekarang ini revolusi teknologi itu kan, revolusi sains teknologi itu kan baru 200 tahun lah. Itu sudah bisa mengubah seperti ini. Bayangin Pak, manusia yang hidup pada abad 15. Listrik belum ada. Iya itu ya. Ya. namanya. Kalau Pak Jaya bisa dikirim dengan time traveler, Pak Jaya membawa gadget yang hebat dan sebagainya, itu sudah akan dianggap dewa oleh manusia Iya. abad. Ini Pak barusan aja di Netflix ada satu film bagus sekali tentang cruise. Tom Cruise. Bukan Tom Cruise. Oh, pelayaran. Ya itu kan kapal-kapal kan sudah pokoknya Titanic itu kan sudah ada apa tuh ya. Tapi Pak begitu listriknya mati Pak, neraka loh.
Nah, itu lagi-lagi Nah, lagi-lagi iya. Itu ya WC-nya Pak bludak, ampun Pak, anu. ya kan karena masih teknologi atau pemahamannya masih hibrid kan. Kapal pesiar Iya. itu kan teknologi masa depan. Tapi banyak hal tentang karakteristik manusia itu kan masih seperti abad Iya ya masih dulu tetap kan. buang air kecil, Iya. buang air besar itu kan. Makan masih harus kayak gitu kan. Iya. Masa depan di era transhuman Dan mungkin transhuman cukup. nanti masih perlu makan nggak kita Pak? Ya mungkin dalam bentuk kayak di film Tuhan 2001 Odyssey kan kayak makan pil aja, kapsul gitu. Mungkin ya kita nggak tahu. Tapi intinya kita nggak bisa Anda menjuxtaposisi. masih menggunakan kata mungkin. Iya, karena saya memang bukan tipe yang punya keyakinan atau kepercayaan. Segala hal di semesta ini selalu bersifat kontingensi, Pak. Oh. Bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Tergantung upaya manusianya. Jadi, menurut Anda, sebaiknya apa yang kita bisa peroleh dari jalur pemikiran Paradigma transhumanisme? transhumanis ya. Kita harus menyiapkan untuk mengarah ke sana, dan pada level individual begitu Pak. Kita baca-baca referensi untuk membayangkan kemungkinan apa yang terjadi sehingga kita bisa beradaptasi lebih cepat, menyiapkan untuk keluarga dan sebagainya. Oh, Di iya, sisi iya. lain pada level Oh iya, Anda punya anu ya, putri. punya keturunan Iya. kan? Itu Anda harus memikirkan baik dia. Kebetulan putri saya itu agak religius, tapi nggak apa-apa kan. Saya Nah, Anda pernah nggak ngomong-ngomong soal ini? baru minggu kemarin minggu pagi kita ngobrol soal transhumanis. Saya kasih tulisan-tulisan saya tapi saya tidak memaksa dia untuk mempercayai atau mengamini. Jadi keyakinan itu bisa biar datang dengan sendirinya aja. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa kan. Karena kan prosesor otak manusia beda-beda. Kita nggak bisa memaksa orang untuk, kalau dia punya keyakinan pada satu hal, kepada agama tertentu ya. Kenapa Anda kok mau memaksa Gunawan Muhammad untuk Loh, tidak enggak. berpikir begitu? Tulisan saya bukan saya tujukan ke GM, tapi kepada publik, pembaca GM, supaya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak valid dari cara berpikir GM ini. Beliau Dalam sendiri apa memahami. pernah menanggapi? Ya kan waktu polemik kan kita cuma ya dia sebagai merasa diri lebih hebat ya hanya nyinggung, nanti saya ajarin Lukas untuk menulis secara lebih gitu. Ya kita ketawa lah. Tapi kan gini lah, untuk to be fair, untuk tulisan-tulisan yang level peradaban humanisme, kebudayaan ya oke lah. Saya baca masih. Saya baca tanpa ngerenyit. Tapi kalau sudah mulai sains teknologi, sorry to say, karena referensi saya lebih bagus. Iya. Saya tahu dia salah, salahnya di mana saya tahu. Secara paradigmatik dan bahkan referensi. Saya tahu Gunawan tidak membaca misalnya Karl Popper gitu ya. Karena dia kutip Karl Popper secara salah. Dianggap Karl Popper itu filsuf yang juga kritis terhadap dalam arti tidak berparadigma sains. Padahal pemikiran Karl Popper itu justru memperkuat metode sains untuk membedakan dengan pseudosains, dengan teorinya yang paling terkenal falsifikasi. Bahkan dialah yang menegaskan kita harus bisa memilah antara sains dan non-sains, bahkan dengan pseudosains. Contoh yang paling konkret, karena pseudosains atau ilmu-ilmu sosial non-sains itu kan nggak bisa dibantah. Oke. Misalnya, Tadi nyebut ilmu sosial ya? Iya, ilmu sosial humaniora lah. Makanya apa ilmu sosial itu sains sih? Enggak. Makanya kan Ya kalau sedikit menghibur sarjana sosial ya pseudosains. Loh, ya, untuk atau soft science istilahnya. Itu istilah yang pas, soft science. Sementara sains eksakta itu hard science. Nah, ini yang tidak diterima oleh GM. GM merasa enggak, sama itu, sama-sama sains. Karena gini, Pak, untuk ilmu humaniora memang metodenya masih belum ketemu. Paling banter kan ilmu humaniora, sosiologi khususnya. Itu kan menggunakan polling, survei. paribus. Ya. Mereka kan selalu berlindung di balik Iya, paribus. stokastik banget untuk. Nah, nanti kalau artificial intelligence itu sudah bisa semakin kuat, semakin cerdas, mungkin baru bisa menebak ya perilaku kecenderungan manusia itu secara persis gitu, atom per atom, molekul per molekul. Jadi
Tapi untuk sekarang ini, Waduh, ya, tapi Wittgenstein ya nggak setuju. Hah? Gödel sama Wittgenstein ya nggak setuju itu anu. Ya, Nah. Wittgenstein tuh kayak yang saya pahami kan, dia kan mengutak-atik ini Pak, bahasa kan, dia mempersoalkan, Iya, tapi ya, dia kan dia makan semua itu anu. post-strukturalism juga kan, Iya, artinya, Gödel, ya. artinya apa yang dipahami manusia itu dibatasi oleh bahasa. Tapi begini ya Mas, setelah saya pelajari apa yang namanya filsafat, itu tafsir subjektif masing-masing kok Pak. Iya. Makanya Itu, filsuf itu tidak ada yang anu, Pak, berantem salah, antara nggak ada mereka. yang benar. Iya. Dan nggak ada yang mau salah. Dia, jadi kecuali ada yang ngalah ya. Jadi setiap aliran pemikiran filsafat itu selalu ada lawannya, Nah. tandingnya. Dan dua-duanya salah. Iya, iya, iya. Karena dua-duanya hanya berbasis pada otak-atik pemikiran, nggak pernah terjun untuk gimana kita mau berfilsafat soal partikel subatomik, perilaku elektron, neutron, proton, nggak Anda bisa di pernah filsafat. baca- Itu harus diukur secara matematis, Iya, Anda diamati. pernah baca anu karyanya Feynman, Eh, Richard Feynman. ya tidak langsung lah, karena kan ada buku-buku baca- itu baca. kan saya kan Karena dia yang saya kagumi, dia ngakui Pak. Kalau dia tidak ngerti. ya, Ya, itu itu kerendahan hati Feynman kan gitu. Iya. Kalau orang merasa mengklaim mengetahui Iya. kuantum Wah, mekanik, ya, itu ya artinya dia tidak ngerti. iya. Karena memang tidak sampai sekarang tidak gini. Dari mana munculnya partikel-partikel subatomik gitu ya? Iya. Kan kalau dalam teori yang sekarang diteliti di Large Hadron Collider, CERN Institute, kan itu laboratorium raksasa luasnya Iya, 20, pokoknya. itu hanya membenturkan Iya. dua partikel atom, dibenturkan hadron namanya, dibenturkan dari perbenturan hadron ini muncul partikel apa, dan bisa diteliti. Cuma itu, jadi manusia sampai sekarang belum bisa memahami bagaimana partikel-partikel itu. Belum atau tidak akan? Belum, Pak. Jadi tidak akan Anda itu. percaya, Pak? Iya, pasti nanti suatu ketika titik tertentu kan mungkin akan ketemu lah. Setidaknya mungkin. kan harus mungkin, Pak. Mungkin, Bisa ya. terjadi dan contingency itu, Pak. Ya, Paradigma contingency. harapannya. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, tapi kan ada dalam dunia sains kum filsafat namanya Pascal. Itu yang bilang begini. Kalau ada sosok yang disebut ini namanya eksperimen, thought eksperimen, ada sosok yang maha tahu, maha kuasa, sehingga dia bisa tahu seluruh posisi dan momentum partikel atom, maka dia akan mengetahui segala hal dari dulu sampai ke depan. Jadi kayak Tuhan lah. Ini namanya Pascal Demons. Jadi sosok Tuhan itu seperti itu. Iya. Karena dia tahu momentum. Jadi dan sebetulnya terjemahan ini ya Pascal Demon itu ya. iya, Pascal Demons yang ya sebenarnya Tuhan itulah. Cuma kan kita membayangkan Padahal dulu si karena Pascal- Imago Dei merasa bahwa oh Tuhan itu ya karakteristiknya kayak manusia, suka merintah-merintah, nulis kitab, terus nulis siapa berbuat baik, berbuat salah dicatat, yang banyak dosa masuk neraka. Itu kan manusia banget, Pak. Masa Iya. Tuhan yang maha baik menciptakan manusia repot-repot hanya untuk dimasukkan ke neraka? Buat hiburan beliau. Nah, kalau dongeng-dongeng Adam dan Hawa misalnya, intinya itu gini loh, Pak. Adam dan Hawa itu kan penjelasan dari entropi sebenarnya. Jadi intinya kehidupan semesta ini, proses evolusi semesta kan entropi. Bagaimana energi berdisipasi, menyebar semakin luas. Kalau energinya cuma, katakanlah energinya memampat dalam satu titik yang disebut singularitas itu. Jadi singularitas kan konsep kosmologi. Pertanyaannya adalah sebelum Big Bang apa? Nggak ada apa-apa, karena sebelum Big Bang adanya singularitas itu. Energi yang memampat menjadi satu titik. Yang Buat Anda super waktu kecil. itu apa? Ya waktu itu kalau menurut konsep Einstein kan itu tadi. Jangan konsep Anda. Waktu itu hanya menurut saya metafor saja. Jadi manusia membuat pengukuran waktu dari detik, jam, hari, bulan, dan sebagainya. Itu untuk menciptakan, untuk kepentingan dia membuat ukuran saja. Nah kalau misalnya nanti manusia bisa... Nah itu kita, makanya saya kagum. Sahabat kita, Ryu Ryu Hasan. Ryu Hasan itu kan dia ngaku kalau dia autis.
Ya, Kemudian Asperger dia syndrome bilang kali. dia savant. Saya kagum semua, tapi yang paling saya kagum katanya dia bisa tahu sekarang ini jam berapa. Loh, lah gimana jamnya siapa gitu loh anunya. Ya karena kawan kita Rio Hasan itu kan latar belakangnya pesantren juga kan, kakeknya. Jadi mungkin suka juga dunia apa simbol-simbol supranatural gitu. Jangan percaya Pak yang. Enggak, karena ini pangkal pertanyaan saya tentang waktu itu loh Pak. Ya waktu itu adalah satuan ukuran itu hanya Ada buku satu yang It Haunted Me. How long is now? Nah, tergantung aliran filsafat Pak Jaya itu presentisme atau lawannya presentisme itu yang apa? Saya lupa ya. Ya, aliran saya itu saya tidak mudeng Pak. Jadi berarti Pak Jaya itu seorang aliran berpikirnya presentisme, yang ada itu hanya sekarang. Karena lo mau saya tanya kok malah bilang. Iya, saya mencoba memahami Pak Jaya. Jadi kita tidak usah mempedulikan masa lalu karena sudah lewat. Kita lupa, itu hanya memori saja, hanya ada dalam. Tapi itu yang bikin buku bukan saya itu. Siapa itu Pak? Itu dari Santa Fe Institute. Itu gila Pak, Santa Fe itu dulu tempatnya si siapa? Oppenheimer bikin itu loh, siapa nama itunya? Sekarang ini Pak ada satu institut yang menciptakan kelompok-kelompok pemikir yang keluar dari apa yang terjadi di luar itu. Pakai karpet mereka dewe sudah. Ya biasanya memang. Ya mestinya Anda tuh cocok ke situ gitu. Ya, diubek-ubek gitu. Yang presentisme itu wakilnya adalah bahwa seluruh waktu itu sebenarnya hanya mampat ke sekarang. Jadi tidak ada masa tapi lalu, sekarang masa itu depan. kapan Pak? Ya saat ini, saat kita bicara ini. Nah ini kan sudah lewat. Ya tapi kan masih berlangsung. Dan bagusnya kan gini Pak, dengan Pak, teknologi ini, apa yang sudah lewat. Teman-teman kita sudah makin mumet banget. Iki ngomong-ngomong. Jadi ya intinya Pak, sebagai penutup saya rasa memang kita jangan paradigma berpikir kita kekinian. Tapi saya yakin kok banyak teman-teman kita, lingkungan kita itu kan sebenarnya cara berpikirnya futuristik juga. Bahkan mereka yang beragama, karena kan mereka ingin masuk surga semua. Dan iya, jadi ingin masa depan dan mereka ingin berbuat baik agar masuk surga. Iya. Dan itu hak mereka kan. Hak mereka tuh. Aspirasi itu bukan hanya hak ya, karena semua orang kan seperti itu. Tidak ada orang yang kecuali orang yang psikopat ya, ingin mati sekarang dan ingin membunuh orang lain. Oh kalau bunuh enggak, tapi kalau mati sekarang saya mau. Nah, ya karena saya psikopat kalau enggak. Ya kalau mau eutanasi aja Pak. Lu tidak boleh. Nanti saya akan tubuh Pak Jaya saya awetkan dengan teknologi cryogenik. Enggak, saya ngomong nanti saya hidupkan lagi tahun 2300. Lu sudah mati. Pak Jaya ini tahun 2300. Hidupkan lagi. Anda terbunuh. Saya waktu disuntik narkosa untuk operasi ini kan full narkosa. Waktu dibangun kan ngamuk saya Pak. Oh, maunya lewat saja gitu Pak. Iya, aku sih anak mati kok gue hidupkan lagi. Jadi, tapi Anda setuju nggak eutanasi? Iyalah, kalau saya kan. Tapi gimana? Nggak boleh. Saya ya nggak, kan banyak aturan-aturan yang membatasi kehendak bebas. Kehendak bebas itu free will itu Pak. Menurut saya ya, ini original saya. Menurut saya sekarang memang belum ada. Tapi kita sedang berproses menuju mewujudkan kehendak bebas. Karena pada saat ketika era transhuman itu kita bisa milih kemana saja, milih jadi apa dan sebagainya itu bisa semua. Baru saat itulah kehendak bebas. Yang kita punya sekarang itu baru bebas, bukan free will tapi free choice. Kita bebas memilih. Memilih mau minum jus atau memilih. Nah yang seperti itu. Tapi pelan dan sekarang masih jadi perdebatan antara filsuf yang menolak adanya kehendak bebas dan yang setuju. Daniel Dennett itu termasuk yang setuju. Musuhnya kawannya sendiri si Sam Harris. Sam Harris itu nggak ada. Semua hal itu deterministik.
Apa yang kita lakukan itu sudah, kenapa saya suka transhumanisme itu karena memang karena genetik saya begitu. Dawkins? Dawkins? Kalau Dawkins itu termasuk kayak Sam Harris kayaknya. Tapi itu kan kehendak bebas itu kan terkait dengan ilmu sains yang sekarang belum bisa dipecahkan tentang apa itu kesadaran. Oh iya, what is consciousness? Ya kita belum tahu. Tapi Pak, ketika AI ini kan sedang belajar makin cerdas. Kita belum tahu. Kalau nanti katakanlah 10-20 tahun lagi AI terbukti sadar, perdebatan antara kehendak bebas dan tidak, atau sadar atau tidak, misteri kesadaran akan selesai, bisa terungkap. Tapi kan AI juga nggak bisa memaksakan pendapatnya dia ke kita. Enggak, kan? Dalam arti ternyata AI yang sekarang ini kan baru kita nanya dia jawab, kan, masih. Tapi ke depan kan sekarang AI juga sudah nyaranin. Kalau Pak Jaya ngobrol dengan ChatGPT kan, ketika kita tanya terus dia nawarin kan, mau nggak aku ini saya jadikan ini bla bla. Dia itu selalu nawarin terus kan. Nah ke depan itu begitu. Itu yang itu tidak berbayar ya. Ya, itu pun yang tidak berbayar sudah bisa begitu. Jadi kita nanti, saya pengen kalau kita seorang desainer, tolong didesainkan mobil masa depan yang lebih bagus, aerodinamik. Kita kan nggak perlu gambar sendiri, semua digambar. Kayak sekarang lah, kita pengen membuat kartunis tuh kasihan tuh, cabang seni yang tapi mati. Tapi saya bisa bikin lelucon sih Pak. Saya rasa nggak bisa loh. Apa itu? AI bikin lelucon seperti Anda gitu. Bisa. Loh ya, tapi lucunya gimana? Ya bisa, coba aja. Tolong buatkan saya lelucon tentang apa? Tentang lelaki langsing. Sudah. Bisa ya, Pak? Itu bukan lelucon, itu kurang ajar. Oke. Ya Pak, seperti sebelum ditutup saya mau promosi dulu nih. Ya. Nah jadi perbincangan kita ini, saya ini sudah mau nulis buku kan? Ya. Silakan. Saya ini sudah, saya penganut paradigma transhumanis sudah sejak tahun 2005 ya. Persisnya ketika saya baca itu yang mengubah itu. Jadi sudah 20 tahun. Nah sejak tahun 2023 2 tahun lalu saya sudah menulis sebuah buku. Tadinya saya menulis buku tentang transhuman, tapi karena referensinya terlalu banyak dan saya tidak punya kemampuan teknis kan, karena saya bukan seorang teknologis dan seorang bukan sains. Akhirnya saya milih akan menulis novel. Nah sekarang sudah novel. Nah novelnya judulnya adalah Pengakuan Seorang Transhuman. Judulnya jadi itu sudah 2/3 lah. Saya masih nunggu sampai akhir tahun ini ada perkembangan baru apa. Karena kan perkembangan artificial intelligence itu berubah terus. Nah, saya pengen novel saya ketika terbit seperti Achilles loh. Jangan sampai ketinggalan. Enggak, saya akan batasi paling lambat awal tahun depan harus sudah terbit. Nah, kalau boleh saya tolong ini sudah jadi apanya? Iya. Covernya, judulnya Pengakuan Seorang Transhuman. Ini novel tentang seseorang, dalam hal ini pura-pura saya ini karena ini fiktif tapi ya, bahwa seperti apa kira-kira transhuman itu, proses teknologinya, pemikirannya, sehingga kemudian ke depan kehidupan sebagai transhumanis itu kayak apa. Novel ya. Novel ya. Tunggu tanggal terbitnya. Nanti saya pesan dulu ya. Sebagai pertama, gelar bicara pertama yang membahas buku itu. Siap. Orang lain nggak boleh. Terima kasih. Saya monopoli Anda. Dan di resensi Pak ya, di Kompas. Kan penulis Kompas. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak. Dan seperti saya juga, ya kita sebetulnya belum mengerti betul mengenai transhuman, tapi nggak apa-apa Pak. Einstein itu juga nggak ngerti kalau sebetulnya. Kuantum itu apa dia nggak ngerti. Kita kan manusia banyak nggak tahu. Nah, kita nanti serba tahu kalau kita jadi transhuman. Nah, dia bukan lagi trans, jadi God kan gitu. Di Omega Point. Ini ada yang keberapa saya nggak tahu. Ketiga Pak. Ya. Terima kasih Pak Lukas yang telah berkenan menjadi narasumber itu dengan tema Pengakuan Seorang Transhumanis yang ternyata
akan menjadi promosi buku agama. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk promosi. Siapa tahu Nobel pertama untuk sastra Indonesia, ya, why not? Nobel itu penghargaan untuk manusia, Pak. Oh, ya. Transhuman nggak perlu penghargaan. Tepuk tangan untuk Mas Lukas Suharto.